warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 215401101007 dengan nomor peserta uji kinerja saya 20213000206. Saya merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Saya salah satu guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMPN 1 Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja real teaching menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan teknik blended. Mohon sekiranya masukan yang membangun dari Bapak dosen penguji dan juga guru pamong agar proses pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Berikut cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, jangan lupa kita mengawali pertemuan kita dengan basmalah dan juga bersyukur kepada Allah. Silakan di mute dulu biar suaranya tidak. Di mute dulu ya. Alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah karena atas nikmatnya kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan masih KBM daring ya, meski dalam Zoom kita masih diberi kesehatan. Nah, untuk berikutnya anak-anak ibu akan mengecek dulu kehadiran ya. Silakan kalau yang ibu panggil acungkan saja tangannya, nggak apa-apa, nggak di unmute juga ya. Adrian Maulana, Ahna, Alexa, Alicia, alhamdulillah ya. 4 orang yang tidak hadir mungkin karena tidak punya kuota internet. Nah, anak-anak sebelum memasuki ke materi pelajaran ada beberapa hal dulu yang ingin kita sampaikan. Jangan lupa kalian di masa pandemik ini selalu menyiapkan fisik maupun psikisnya ya. Dari segi fisik kalian harus teratur antara istirahat, tidur, makan, menggunakan handphone. Dari segi psikisnya di antara kelas 7K ini harus saling menghormati, harus saling menyayangi, harus saling membantu seperti keluarga. Dan jangan lupa juga di rumah dengan ayah bunda, dengan adik kakak harus menjaga keharmonisan agar bahagia. Karena salah satu faktor kita sehat itu adalah dari hati dan pikiran. Kalau hati dan pikirannya bahagia, insya Allah imunitas kita meningkat. Dan yang paling utama, jangan lupa untuk selalu melaksanakan ibadah. Tentunya untuk yang muslim menjaga sholat 5 waktu. Dan untuk yang non-muslim silahkan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Pekan kemarin siapa yang masih ingat kita materinya apa? Jujur, amanah, dan istiqomah. Pada kesempatan ini kita memasuki bab toharoh ya. Namun sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membacakan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu akan pertanyaan dulu. Apa yang kamu tahu tentang toharoh? Siapa? Silakan. Acungkan tangannya, buka di itunya, di mute, unmute. Bersuci, bagus. Toharoh itu artinya apa tadi? Bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Nah, apa kaitannya dengan bab jujur, amanah, dan istiqomah? Jika kita beristiqomah menjadi pribadi yang gemar bersuci, nah insya Allah nanti akan disayangi oleh Allah, karena Allah menyukai orang yang bersuci. Nah, anak-anak, ibu akan menyajikan sebuah gambar. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Acungkan tangannya, nyalakan mikrofonnya. Ya, siapa? Silakan perkenalkan dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maulida dari kelas 7A, nomor asal 17. Iya. Gambar tersebut ada orang yang sedang sholat, kemudian dia membuang angin. Oh iya, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan. Ya. Siapa yang akan memberikan tanggapan? Solusinya kalau orang sedang sholat, kemudian buang angin, harus bagaimana ya? Coba siapa yang memberikan tanggapannya? Ya, silakan perkenalkan dulu namanya. Iya. Yang harus dilakukan adalah berwudu kembali. Iya. Ada yang mau melengkapi setelah berwudu kembali kemudian apa? Iya, silakan. Namanya perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, terima kasih. Anisya melengkapi jawaban dari Anisya. Ya, tadi Anisya menjawab harus berwudu kembali, kemudian dilengkapi oleh Tasya. Ya, setelah berwudu kembali, kemudian mengikuti lagi di saf sholat menjadi makmum masbuk. Alhamdulillah. Ternyata pengetahuan anak-anak sebelum kita memasuki bab taharah sudah banyak sekali yang tahu tentang apa itu taharah. Ibu sangat bersyukur sekali dan memberikan reward untuk kalian semua. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ini sebagai motivasi ada firman Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Kalian kalau disukai sama ibu senang tidak? Duh, ibu suka sekali nih sama kelas 7K, anaknya pinter-pinter, baik-baik. Senang nggak kalau disukai sama bu guru? Senang. Nah, apalagi kalau disukai sama Allah, Tuhan kita, ya. Salah satu cara supaya Allah menyukai kita yaitu kita harus bersih. Judul materinya yaitu di dalam bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman, ya. Kompetensi intinya. Yang pertama yaitu didengarkan dan dipahami ya. Untuk kompetensi inti, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini adalah kompetensi
kalian mempelajari materi ini harus mampu memahami ketentuan bersuci dari hadas besar sesuai syariat Islam. Yang berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama harus mampu menyebutkan definisi toharo secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, mampu membedakan antara definisi najis dan hadas. Yang keempat, mengkategorikan jenis-jenis najis. Yang kelima, mengkategorikan jenis-jenis hadas. Yang keenam, menjelaskan cara bersuci dari najis muhofafah. Berikutnya najis mutawasito, berikutnya najis mugolado. Kemudian mampu menyebutkan cara bersuci dari hadas kecil. Yang berikutnya mampu menjelaskan cara bersuci dari hadas besar. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan mekanisme langkah-langkah pembelajaran ya. Yang pertama nanti anak-anak mengamati dari materi yang akan Ibu sampaikan. Yang kedua, anak-anak boleh menanya jika ada dari materi yang Ibu sampaikan kurang dipahami atau belum dipahami, boleh bertanya. Yang berikutnya, nanti anak-anak bersama kelompoknya bergabung untuk mengumpulkan informasi dari materi diskusi yang akan Ibu share ya. Nanti setelah selesai materi, kalian memahami, kalian bergabung dengan kelompoknya di grup WA, berdiskusi dengan kelompok, waktunya 30 menit. Mengumpulkan informasi itu bisa dari buku siswa, bisa dari internet, kalian boleh searching, gunakan teknologi yang kalian miliki ya. Bisa nanti setiap kelompok akan diwakili oleh satu orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk materi pertemuan ini kita akan menggunakan teknik blended. Apa Bu teknik blended itu? Seperti waktu itu. Yang pertama di awal kita online. Nah nanti di inti saat kalian bergabung dengan kelompok offline, silakan diskusi dengan kelompoknya. Nanti kemudian online lagi untuk mengkomunikasikan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Ya, baik. Terima kasih kalau gitu. Bisa kita lanjutkan ya. Yang pertama, definisi tohar. Secara bahasa artinya bersuci. Sedangkan kalau secara istilah yaitu bersuci dari hadas dan najis, baik dari badan, pakaian, tempat, untuk supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perbedaan najis dan hadas. Najis, kalau najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya apa kotoran najis itu? Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau hadas itu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ibu sedang haid, nah berarti ibu berhadas. Kalau najisnya darah haid, gimana bisa membedakan? Bisa. Kalau najis kotorannya, kalau hadas keadaan kitanya. Kalau bisa dimengerti, kita lanjut. Jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada 3. Pertama, muhofafah disebut juga najis ringan. Yang kedua, mutawasito disebut juga najis pertengahan. Yang ketiga, najis mugolado disebut juga najis berat. Nah, contohnya dari najis muhofafah adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya baru mengkonsumsi ASI eksklusif.
Jadi ASI eksklusif itu hanya minum air susu ibunya, belum memakan makanan tambahan apa-apa, ya. Najis mutawasito, najis pertengahan, contohnya air kencing, kotoran manusia, darah haid, ya. Jadi sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu maksudnya najis pertengahan. Yang ketiga, najis mugolado, contohnya air liur anjing. Cara mensucikan najis. Najis muhopapa, contohnya air kencing bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI eksklusif. Bagaimana jika air kencing bayi tersebut mengenai baju ibunya? Cara membersihkannya adalah cukup dengan memerciki air. Sekarang najis mutawasito. Nah, anak, najis mutawasito ini terbagi dua. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Kalau hukmiyah diyakini ada tapi tidak terlihat. Contohnya, jika kalian masuk ke kamar mandi siswa waktu di sekolah, pernah gak pas lewat nyium bau pipis? Nah, tapi sudah tidak terlihat, hanya aromanya saja yang tercium. Tapi air pipisnya warna kuningnya sudah tidak terlihat. Nah, itu masuknya ke dalam najis mutawasito hukmiyah. Diyakini keberadaannya tapi tidak terlihat wujudnya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dialirkan oleh air sampai aromanya tidak tercium lagi. Sekarang yang kedua, najis mutawasito ainiyah. Terlihat itu. Contohnya seperti darah haid di pakaian dalam perempuan. Bagaimana cara mensucikannya? Dicuci sampai bersih dengan sabun, dengan air, sampai warnanya, aromanya, dan rasanya hilang. Ya, bisa dimengerti? Ya. Yang ketiga, najis mugolado atau disebut juga najis berat. Contohnya air liur anjing. Misalkan kalian lagi pulang sekolah berjalan kaki, kemudian ada anjing lewat berlari mengenai celana kalian, celana panjang atau rok. Bagaimana cara mensucikannya? Dicuci 7 kali. Iya. Menggunakan tangan. Salah satunya menggunakan. Alhamdulillah. Anak-anak ibu kelas 7K ini sudah pada pintar, ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ya, betul. Membersihkan najis mugolado itu adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke jenis hadas. Nah, jenis hadas ini ada 2. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas kecil yang termasuk ke dalam hadas kecil yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Tahu kubul dan dubur? Kubul tempat keluarnya pipis, dubur tempat keluarnya kotoran manusia. Kemudian hilang akal. Hilang akal contohnya seperti apa? Orang yang sedang tidur. Jadi kalau orang yang udah punya wudhu nih, ketiduran, udah sholat subuh, mau sholat duha, bangun. Nah, itu harus wudhu lagi karena hilang akal sebelumnya tertidur, ya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan siapa, Bu? Kemaluan siapa saja. Kalau misalkan punya adik, adiknya pipis, kita punya wudhu, adiknya pipis, kita mencebokin adik, berarti kita wudhunya batal. Kalau mau ibadah harus berwudhu kembali. Itu ya, yang masuk hadas kecil, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Hilang
Kemudian berikutnya yang termasuk hadas besar. Yang termasuk ke dalam hadas besar yaitu yang pertama berjima bagi yang sudah menikah, ya. Ini berjima ini khusus untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah itu hukumnya haram berzina, ya. Berjima itu adalah berhubungan suami istri, hanya untuk yang sudah menikah. Yang kedua, keluar air mani bagi laki-laki yang sudah balik. Biasanya datang dalam mimpi, suka disebut dengan mimpi basah. Yang ketiga, bagi perempuan yang sudah akil balik, yaitu keluar darah haid, ya. Nah, itu masuknya ke dalam hadas besar. Yang ketiga, bagi perempuan yang sudah melahirkan, disebutnya nifas. Dan yang berikutnya untuk seorang muslim yang meninggal dunia, itu masuknya ke dalam hadas besar. Cara mensucikan diri dari hadas, ya. Dari hadas besar dulu. Ada dua cara. Apabila ada air, maka dengan cara mandi besar. Jika tidak ada air di rumahnya ataupun di lingkungan tempat berada saat itu, maka bersucinya bisa dengan tayamum. Kemudian, cara mensucikan diri dari hadas kecil. Yang pertama, berwudu. Yang kedua, dengan cara tayamum jika tidak ada air, ya. Jadi perbedaannya, kalau hadas besar mensucikannya dengan mandi besar. Kalau hadas kecil mensucikannya dengan berwudu. Nah, ada persamaan. Jika tidak ada air, maka boleh bertayamum. Bisa dipahami sampai sini? Nah, anak-anak 7K ini, Ibu ingin tahu sudah pada balik belum? Cung, coba perempuan yang sudah dapat haid, acungkan tangannya. Dan laki-laki kelas 7K ini, apakah sudah pada akil balik? Ada yang sudah mimpi basah? Coba, ada yang sudah akil balik? Acungkan tangannya. Alhamdulillah, berarti sudah balik, ya. Kalau sudah balik, anak-anak semua amal perbuatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu dicatat oleh malaikat, ya, dan akan dihisab. Makanya berusahalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yang utama itu adalah harus bisa bersuci dulu. Kalau sudah bisa bersuci, melangkah untuk ibadah lainnya seperti yang wajib bagi seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Nah, Ibu akan mengajarkan dulu bagaimana tata cara mandi besar, ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tata cara mandi besar, ya. Diawali yang pertama dengan niat. Niat ini bisa di dalam hati, juga bisa dizaharkan. Setelah niat, kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci tangan. Kemudian selanjutnya mencuci kemaluan, ya. Setelah mencuci kemaluan, baru berwudu. Berwudu seperti mau sholat. Mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai sikut. Setelah itu, kemudian mengusap kepala dan mencuci telinga. Lalu mencuci kaki. Nah, kalau setelah selesai, baru mengguyurkan air ke atas kepala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus basah semua.
Setelah itu baru mandi seperti biasa. Disunahkan untuk mencuci bagian kanan terlebih dahulu dan menggosok-gosoknya. Disabun seperti biasa, ya. Dikeramas pakai sampo seperti biasa. Kemudian gosok gigi seperti biasa. Setelah bersih, sudah kita berarti dalam keadaan suci. Jika tidak memegang lagi kemaluan, tidak pipis lagi, berarti ketika mau sholat tidak usah berwudu kembali. Kecuali kalau sudah beres mandi besar, ingin pipis lagi, pipis, nah harus wudu lagi ya. Bisa dimengerti? Nah, setelah beres, kita membaca doa setelah bersuci. Pertama yaitu membaca syahadat terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ada juga yang dipanjangkan waj'alni min ibadikas sholihin. Ada dipanjangkan lagi subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaik. Kalaupun sampai Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, cukup boleh sampai situ juga. Ya, siapa yang mau mencoba membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya. Nanti dapat nilai reward ya. Yang suka menjawab sama ibu dicatat di absensi di sini. Nanti nilainya akan ibu kasih nilai reward, nilai tambahan, nilai bonus. Silakan salam dulu dan ucapkan dan sebutkan nama serta nomor absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anjani, nomor absen 29, kelas 7K. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ajni minat tawabina wal ajni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadikas sholihin. Ya, bagus ya. Waj'alni ya, bukan wal ajni. Waj'alni. Bagus ya. Siapa barusan? Sylvia. Tepuk tangan buat Sylvia yang sudah berani menjawab. Ya. Terima kasih. Anak-anak, bagaimana di sekolah dasar? Sudah belajar tata cara berwudu? Tadi juga sudah Ibu sampaikan tata cara berwudu. Yang wajib ya, karena dalam berwudu saat kita amalkan itu ada yang sunnah dan ada yang wajib. Yang wajib dicuci saat kita berwudu, yang pertama basuh muka, kemudian basuh kedua tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Adapun yang lainnya adalah sunnah ya. Pertama mengucapkan basmalah, kemudian mencuci tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian mencuci muka, kemudian mencuci tangan sampai sikut. Selanjutnya mengusap kepala, mengusap kepala yang benar itu begini. Mengusap kepala, ambil air, mengusap kepala, kembalikan lagi, kemudian mencuci telinga. Nah, jadi kalau yang belum seperti itu diperbaiki. Mengusap kepala itu ambil air, dibuang ya. Jangan ambil air gini, airnya penuh, begini ingin basah dong. Ya, ambil air, buang dulu, kemudian diusapkan ke kepala, kembalikan, masukkan jari telunjuknya ke kuping, diputar. Nah, satu kali aja itu cukup. Baru mencuci kaki sampai mata kaki ya. Sok coba, siapa yang mau mencoba? Satu orang laki-laki. Nah. Lalu berkumur-kumur dan memasukkan air hidung, mencuci muka dan mencuci tangan hingga sikut. Ya.
Iya, hebat. Ya, tepuk tangan untuk Rehan. Ya, bagus sekali itu dari Rehan. Tata cara wudhunya sudah betul. Kemudian kita akan lanjutkan cara bersuci dari hadas besar jika tidak ada air dengan cara bertayamum. Kalian cari di dinding yang ada debunya ya, debunya harus yang suci. Tempelkan. Kemudian ditepuk-tepuk atau ditiup dulu. Ditiup boleh. Kalau debunya banyak ya boleh ditepukkan. Kalau debunya banyak. Kemudian mengusapkannya pada muka ya. Area muka. Area muka terusap gitu ya. Setelah itu kemudian mengusapkannya pada tangan. Yang kanan dulu baru yang kiri. Pada tangan ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat cukup sampai pergelangan, ada juga yang berpendapat sampai dengan sikut ya. Kemudian setelah beres membaca doa setelah bersuci. Apa doanya tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin ya. Dan anak-anak, materi sudah selesai. Kita lanjut ke termin diskusi. Silakan masing-masing bergabung dengan kelompoknya, boleh di grup WA, boleh dengan chat, boleh juga video call ya. Materi yang pertama untuk kelompok 1, silakan dilihat. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana sudah bergabung semua di Zoom-nya? Kalian sudah tadi berdiskusi bersama kelompoknya. Sekarang kita masuk ke termin mengkomunikasi. Kelompok 1 akan disampaikan diwakili oleh siapa? Baiklah, untuk selanjutnya kelompok 5 akan diwakili oleh siapa? Saya Bu. Iya, silakan untuk perkenalkan diri dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Keira Marani dari kelas 7K usia 6. Saya mewakili kelompok 5 dengan anggota Amanda Keira Marani, Raja Setia Widya Putri, Silvia Anjani, dan Kirana Putri Ananda. Baik. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, ketika Adi memasuki mobil untuk mengambil barang, Adi mencium aroma tidak sedap air kucing yang sedang mengering, namun wujudnya tak terlihat. Adi ingat 2 hari yang lalu ketika jalan-jalan bersama keluarga, pampers adiknya yang berusia 2 tahun bocor. Air kencingnya mengenai jok mobil. Bagaimana cara Adi membersihkan air tersebut? Jawabannya adalah karena adiknya Adi sudah berusia 2 tahun, berarti sudah mengonsumsi selain nasi yang atau dia kini ada tapi tak terlihat wujudnya. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Terima kasih. Baik, terima kasih Amanda. Tepat sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Amanda. Alhamdulillah anak-anak ya. Sudah selesai anak-anak yang mempresentasikan. Selanjutnya, jika ada yang mau menambahkan atau mau mengkritisi dari ke-6 kelompok yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi, alhamdulillah pendapatnya sudah benar semua ya. Alhamdulillah berarti dari materi yang kalian pelajari hari ini sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke termin kesimpulan. Bisa diwakili oleh beberapa peserta didik tentang materi toharo ini. Siapa yang mau mencoba untuk menyampaikan kesimpulan? Iya, silakan. Silakan diperkenalkan dulu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Ananda, absen 19. Ya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari toharo. Ya, silakan. Silakan. Secara bahasa, toharo artinya membersihkan kotoran dari kotoran yang tidak berwujud maupun yang berwujud. Toharo artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Iya,
Baik, terima kasih Kirana. Tepuk tangan untuk Kirana. Ya. Baik anak-anak, materinya sudah selesai, diskusi sudah selesai, menyimpulkan juga sudah. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan dari proses pembelajaran ini untuk anak-anak yang tadi berpartisipasi, berani untuk menjawab. Insya Allah Ibu akan berikan nilai reward ya. Nilai rewardnya bisa dipoinkan, misalkan dari setiap penampilan ditambahkan 10 poin. Nah, sama Ibu seperti itu cara perhitungannya. Dan anak-anak untuk selanjutnya Ibu ingin menyampaikan materi berikutnya. Pekan depan kita akan memasuki bab Toharoh KD keterampilan, yaitu menyajikan tata cara bersuci dari hadas besar dalam bentuk bagan bersuci. Jadi anak-anak nanti silakan untuk mempersiapkan membeli karton, menyiapkan mistar, menyiapkan pensil dan spidol buat pertemuan yang akan datang ya. Selanjutnya kita memasuki refleksi ya. Nanti anak-anak bisa mengklik salah satu emoji dari yang akan Ibu share di grup WhatsApp nanti. Emojinya yang pertama ada emoji tersenyum. Yang artinya silakan kalian klik emoji tersenyum jika kalian menyukai cara pembelajaran ini. Pembelajaran dengan Zoom meeting, pembelajaran dengan diskusi, pembelajaran interaktif seperti ini. Jika kalian senang, silakan klik emoji senang. Jika kalian biasa-biasa saja, silakan klik emoji biasa-biasa saja. Jika kalian nggak senang Bu cara belajar begini, silakan klik emoji tidak senang. Begitu ya. Nah, untuk berikutnya, sebelum kita menutup perjumpaan kita, Ibu ingin menyampaikan dulu. Setelah anak-anak selesai materi ini, setelah selesai berdoa, silakan kalian untuk mengunjungi link kuisis yang akan Ibu share di grup WA. Itu sebagai tes formatif untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana setelah mempelajari materi hari ini ya. Adapun untuk LKPD silakan bisa diunduh di Google Classroom ya. Setelah diunduh nanti diupload kembali setelah LKPD-nya dikerjakan. Dan mengerjakan LKPD bisa sampai jam 8 malam ya. Baiklah, silakan kita tutup dulu dengan membacakan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan juga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.